Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terlebih lagi dalam masa pandemi seperti ini. Ya. Sebelumnya ini udah pada join semua belum ya? Kalau ada yang belum join, silahkan di chat ya teman-temannya suruh join. Karena kita akan sebentar lagi kita akan mulai kelas tutorial kita pada siang hari ini. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, langkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Oke, sebelumkan diri, nama kakak Nanda, Kak Kamila. Kalian bisa panggil kakak Kak Nanda. Kakak dari Prodi Matematika Angkatan 2020. Nah, sekarang kan ada yang mau tanya terlebih dulu nggak? Oke, cukup ya. Sekarang gantian nih kalian yang kenalan. Kakak panggil namanya, silakan hidupkan kameranya. Lalu perkenalkan nama, Prodi dan asalnya ya. Oke. Wah, ternyata kalian ini jauh-jauh ya. Semoga walaupun kuliah kita ini masih online, semoga bumi kita ini membaik, kita bisa bertemu, dan juga kalian walaupun online, semoga semangat itu nggak pernah luntur gitu untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, sebelumnya ada yang kita bakal mulai kelas ya. Ada yang tahu nggak kita bakal belajar apa? Iya benar ya, kita bakal belajar konsep vektor. Nih, konsep vektor nih kak. Konsep vektor udah pernah dipelajari belum ya di SMA? Udah kan? Terus di kelas besar minggu lalu. Gimana? Ya bisa. Kalau ada yang belum bisa kita pelajari lagi hari ini ya. Jadi kita bakal belajar apa aja nih hari ini? Kita bakal belajar definisi, gambar, notasi, macam-macam sifat besaran dan operasi vektor. Nah, di sini di poin pertama ada definisi vektor. Sebelum kita belajar banyak tentang vektor, kakak mau tanya nih, apa sih vektor itu? Nah, kalian nggak perlu takut untuk jawab di kelas ini. Silakan hidupkan mikrofonnya, lalu sebutkan nama dan NIM, dan ungkapkan apa menurut kalian definisi vektor. Ada yang berminat? Iya, silakan. Vektor punya arah dan nilai. Ya, ada lagi. Cukup. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin nggak? Oke, cukup ya. Sekarang kakak yang jelasin. Jadi jawaban teman yang tadi benar ya. Karena vektor itu besaran fisika yang punya nilai dan arah kak. Nah, benar ya, biasanya vektor ini digambarkan dengan bentuk panah, di mana arah panahnya menunjukkan arah vektornya, dan panjang panahnya menunjukkan panjang vektornya. Sekarang kalian masih bingung nih kak, gimana itu panah-panah itu? Nah, sekarang coba kalian lihat dulu ya. Ada gambar motor yang satu mengarah ke kanan, kecepatannya 120 km per jam, kelajuannya. Lalu ada yang mengarah ke kiri, kelajuannya sama 120 km per jam. Bedanya apa? Um, inilah yang disebut dengan vektor, di mana dia mempunyai nilai dan arah. Nilainya 120 km per jam, arahnya ke kiri, arahnya ke kanan. Gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak punya arah, disebut apa, Kak? Nah, besaran fisika yang mempunyai nilai saja tanpa mempunyai arah itu disebut dengan besaran skalar. Tuh, paham ya? Nah, soalnya cara menggambarkan vektor. Tadi kan udah kakak jelasin kalau vektor ini kayak dengan anak panah gitu kan. Nah, sini sebuah vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, pajak, dan arah anak panah. Terdiri atas pangkal. Pangkalnya itu yang mana kak? Titik kita memulai membuat sebuah panah itu, itulah pangkalnya. Lalu garis panjang ini adalah panjang anak panahnya, dan terakhir ini adalah arah anak panah karena ujung akhir ini menentukan ya, dia ini arahnya ke atas atau ke bawah atau ke samping gitu. Oke, selanjutnya biar kita lebih paham, sini udah ada dua soal. Nah, soal yang pertama udah terjawab nih, yang A. Bahwa yang A ini menunjukkan vektor gaya F dengan sebesar 5N ke arah kanan. Sekarang pertanyaan kakak, ada enggak yang bisa jawab pertanyaan yang B? Ada. Jika ada, silakan hidupkan mikrofonnya. Perkenalkan nama dan nimnya ya. Oke, silakan. Menunjukkan vektor gaya F sebesar 10N ke arah kiri. Bener.
Oke, gimana teman-teman, jawabannya benar atau enggak? Benar, oke. Ya, jawabannya benar ya. Katakan tadi, berarti udah bisa nih baca vektor. Selanjutnya, kita akan belajar cara menuliskan vektor. Jadi vektor ini ada dua cara ya, cara menuliskannya. Yang pertama itu ditulis anak panah di atasnya atau ditebalkan. Gimana Kak? Ditulis anak panahnya atau ditebalkan? Caranya gini, ditulis anak panah itu dengan huruf kecil atau besar satu huruf atau dua huruf besar yang ditulis anak panah di atasnya, diberi tanda panah gitu. Nih, bisa kalian lihat di sini. Kok bisa Kak ada yang A tanda panah, ada yang AB tanda panah? AB tanda panah ini sama aja sih sebenarnya. Yang A ini adalah titik pangkalnya dan B ini adalah titik ujungnya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua hurufnya dibesarkan, ditebalkan. Yang pertama ini ada satu huruf kecil atau huruf besar yang ditebalkan atau dua huruf besar yang ditebalkan. Sama AB tadi adalah A-nya pangkalnya, B ini adalah ujungnya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar macam-macam vektor. Macam-macam vektor cuma ada dua nih. Ada vektor sejajar dan ada vektor berlawanan. Vektor sejajar dan vektor berlawanan ini mempunyai satu kesamaan, yaitu memiliki besar yang sama. Nah, lalu apa bedanya Kak? Kalau vektor sejajar ini besarnya sama dan arahnya sama, kalau vektor berlawanan ini besarnya sama tapi arahnya berbeda. Nah, di sini udah ada contohnya ya, contoh untuk vektor sejajar dan contoh untuk vektor berlawanan. Sekarang kalau gambar B dan gambar D, ini vektor sejajar atau berlawanan? Ini bisa jawab nggak? Ya, berlawanan ya. Paham? Oke. Berikutnya ada sifat-sifat vektor. Ada 5. Yang pertama dapat dipindahkan, dijumlahkan, dikurangkan, diuraikan, dan dikalikan. Gimana Kak? Maksudnya dipindahkan? Dipindahkan ini sebenarnya sama aja sih kayak gini nih. Misalkan kalian menggambarkan vektor 1 cm gitu ya. Terus nih, misalkan gambar vektor nih 1 cm, terus mau dipindahin nih ke arah sini. Nggak apa-apa dia dipindahin, tapi arahnya ini tetap sama dan panjangnya juga sama gitu. Itu baru syaratnya dia dipindahkan gitu. Kalau untuk yang lain dijumlahkan dikurangkan nanti akan kita pelajari di sifat di operasi vektor ya. Nah, selanjutnya ini ada besaran vektor. Besaran vektor ini menyatakan nilai dari suatu vektor dan vektor dituliskan sebagai harga mutlak vektor tersebut. Contoh besaran vektor ada percepatan, kecepatan, perpindahan, gaya, dan lain-lain. Maksud dari dituliskan dengan harga mutlak ini gimana ya Kak ya? Nah, vektor ini nggak ada yang namanya bernilai negatif, jadi dia selalu positif gitu. Makanya dia sesuai dengan harga nilai mutlak. Dan karena itu juga eh, kecepatan itu nggak ada yang nilainya negatif. Jadi kalau misalkan ada nggak sih kecepatan minus 112 km per jam? Nggak ada ya. Pasti dia 112 km per jam. Tapi dia dibedakan ke arah kanan atau ke arah kiri gitu. Ya, di sini ada operasi vektor. Yang pertama ini ada penjumlahan vektor secara grafis. Nah, secara grafis ini kita bakal mencari resultan vektor dengan garis-garis aja. Nah, yang pertama itu ada metode jajar genjang. Misalkan di sini ada F1 plus F2. Ya, kita bakal bahas satu-satu. F1-nya ini positif atau negatif? Positif ya. Ibaratkan F1 ini adalah sumbu Y dan F2-nya ini adalah sumbu X. Sedangkan F1-nya ini positif, berarti dia ke arah ke atas. Nah, F2-nya juga positif, ya berarti dia ke arah kanan. Lalu kita tarik dari ujung F1 ke arah sini. Nah, nanti ditarik lagi dari ujung sini ke ujung F2. Nah, pertemuan dari pangkal F1 F2 ini sampai ke titik ujung ini, itulah resultan dari F1 plus F2. Oke, misalkan masih bingung nih, kakak contohin lagi yang yang nilai negatif. Misalkan F1 dikurangi min F2. F1-nya kan positif ke arah sumbu Y, berarti arah atas kan? Kita lukisin di sini. Lalu dikurang F2, F2-nya minus nih. Ya udah, kalau sumbu X itu kan kalau minus dia ke arah kiri. Nah, kita tulis aja di sini. Kita pertemukan F1 dengan F2-nya.
Kakak lanjutkan ya. Tadi kan sempat terputus. Jadi tadi kan sampai di metode tergenjang ya. Nah, metode tergenjang ya. Nah, tadi kan pertemuan F1 dan F2 ini dipangkalin adalah titik 0. Nah, dari F1 ini kita tarik garis lurus. Udah sampai sini kita turunin nih ke garis F2. Nah, dari titik pertemuan pertama tadi sampai ke titik tengah ini, itulah resultan dari F1 min F2. Itu. Begitu juga kalau misalkan F1-nya ini min gitu, min F1 min F2. Berarti kalau min sumbunya itu ke bawah kan, berarti F1-nya ke bawah gitu. Min F2-nya berarti ke kiri. Itu sesuai sama dengan kuadran ya. Nah, selanjutnya ini ada metode segitiga. Metode segitiga ini adalah metode yang mudah gitu. Karena dia ini menghubungkan titik dengan panah dengan panah gitu. Sini contohnya ada vektor A ditambah vektor B. Kita lukiskan vektor A. Nih, vektor A kita lukiskan sampai titik ini. Nanti ditambah vektor B. Vektor B-nya kita lukiskan lagi, tapi dimulai dari ujung titik A gitu, ujung panah A. Nah, kita mulai sampai sini. Nah, dari pangkal A sampai ke ujung B itu adalah resultan dari A plus B. Begitu juga sebaliknya kalau dia minus ataupun dia negatif gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada metode poligon. Metode poligon ini dia sama aja kayak metode segitiga, akan tetapi namanya poligon ya. Poli itu kan banyak. Jadi banyak nih. Misalkan di sini ada A plus B plus C. Sama metodenya kayak yang segitiga tadi. Kita lukis A sampai sini. Nanti B ini dimulai dari A. Untuk melukiskan D itu dimulai dari B. Nah, titik dari pangkal A sampai ke ujung C itulah resultan dari A plus B plus C. Tuh, paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, yang kedua ini ada yang menggunakan rumus. Rumusnya ada dua. Yang pertama ada kosinus dan ada rumus sinus. Nah, rumus untuk mencari resultan melewati rumus kosinus ini sama dengan resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Misalkan kalian masih bingung nih, cos alfa yang mana kak? Sudutnya yang mana? Nah, alfanya itu adalah pertemuan antara F1 dan F2 tadi. Nah, di tengahnya ini itulah alfanya gitu, berapa derajatnya sudutnya. Gitu ya. Kalau misalkan masih bingung, di sini ada satu soal yang dimana diketahui F1-nya ini 8 Newton, F2-nya 4 Newton, alfanya 120 derajat dan ditanyakan resultannya. Tinggal kita masukkan nih resultannya. Akar dari F1 kuadrat itu 8 kuadrat, F2-nya 4 kuadrat, lalu 2 F1 F2, 2 dikali 8 dikali 4 dikali cos 120. Nah, cos 120 kan itu minus setengah. Nah, kita masukin aja ke perhitungan sini. 80 dikurang 32 kan akar dari 48. Akar 48 sama dengan 4 akar 3 Newton. Gitu ya teman-teman ya. Yang penting kalian teliti dan tahu ini rumusnya gitu. Rumusnya nggak akan berubah. Nah, selanjutnya menentukan resultan vektor dengan rumus sinus. Sama dengan rumus kosinus tadi. Jadi kita ini kalau menggunakan rumus sinus ini agar tahu arah vektornya gitu. Jadi yang pertama itu kita cari pakai rumus kosinus dulu untuk menentukan resultannya. Nanti menentukan arahnya pakai rumus sinus gitu. Jadi kayak berkesinambungan gitu antara rumus kosinus dan rumus sinus. Nah, di sini misalkan udah dapat ya, ada resultan dengan 70 Newton dan kita akan mencari arahnya gitu. Ya tinggal dimasukin nih, sin beta sama dengan F1 sin alpha per R. F1-nya berapa? F1-nya 50 dimasukin. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 kan? Nah, setengah akar 3 dikali 50 ya kan 25 akar 3 per 70. Ya udah nanti dapat hasil betanya itu 38,2 derajat. Jadi resultannya tadi 70 N ke arah 38,2 derajat terhadap F2. Paham ya? Oke, kalau nggak ada yang paham ditanyakan aja ya. Nah, selanjutnya ini adalah perkalian vektor. Perkalian vektor ini ada 3. Yang pertama perkalian vektor dengan skalar, yang kedua perkalian titik, dan yang ketiga perkalian silang. Nah, untuk perkalian vektor dengan skalar, dia ini mempunyai sifat namanya sifat distributif. Rumusnya itu apabila B sama dengan K dikali A gitu. Dengan keterangan K skalar K dan A adalah vektor A. Tadi kakak bilang kan, dia mempunyai sifat distributif. Kayak mana sifat distributifnya?
Nah, jadi misalkan ada K dikali A plus B, maka hasilnya adalah KA tambah KB gitu. Dan di sini ada note tambahan catatan gitu. Besar vektor B adalah hasil kali skalar K dengan vektor A dan arah B searah dengan A jika K positif dan akan berlawanan jika K-nya negatif. Gitu. Nah, di sini nih contohnya nih kita ada satu soal diketahui suatu vektor A digambarkan sebagai berikut. Oke, kakak gambarkan terlebih dahulu ya. Misalkan dia 1 cm. 1 cm per 2 cm, 2 cm aja ya. 2 cm ke arah kanan. Ini untuk vektor A. Gambarlah vektor B jika B sama dengan 3A. Ini skalarnya ini 3 ini nih. 3, 2, setengah, 1/3. Nah, yang A-nya tinggal dimasukin. A-nya kan 2. 3 dikali 2, 6 kan? Nah, karena hasil K-nya ini positif, maka dia akan sama nih. Arahnya sama ke kanan. Maaf ya gambarnya jelek. 6 kan, 6 cm ya. Kurang macam. Ya udah gini. Ini 6 cm. Nah, itu. Nah, untuk yang B, misalkan B-nya ini sama dengan min 2 dikali A. Hanya tadi kan 2. Jadi K-nya min 2. Kalau K-nya ini minus atau negatif, maka AB-nya ini akan berlawanan arah dengan A kan. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Jadi dia gambarnya dari sini ke arah sini. 4. Lebar. Sorry ya, tulisannya jelek. Nah, gitu teman-teman. Paham kan ya? Oke, selanjutnya ada perkalian titik atau dot product, yaitu rumusnya A titik B sama dengan AB cos alpha mutlak A dikali mutlak B cos alpha. Dan dia mempunyai dua sifat, yaitu distributif dan komutatif. Gimana kan sifat distributifnya? Yaitu A titik B ditambah C sama dengan A titik B ditambah A titik C. Dan mempunyai sifat komutatif apabila A titik B sama dengan B titik A. Itu. Ya sama ya, tinggal kalian masukin ke rumus ini aja nih. Sini ada contoh soal. Sebuah vektor gaya dan pemindahan mempunyai persamaan. F sama dengan 2i plus 3j plus 5kn dan L sama dengan 4i plus 2j min kn. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya. Rumus usaha adalah gaya dikali S. Nah, tinggal kalian masukin aja nih sesuai dengan perkalian titik ya. F-nya 2i plus 3j plus 5k. Terus S-nya 4i plus 2j plus min k. Sekarang kakak boleh waktu 3 menit untuk kalian mengerjakan soal ini sesuai nih sama kayak ini ya, soal yang ada di perkalian titik. Tinggal dimasukin. Pokoknya sesuaiin aja I sama I, J sama J, K sama K gitu. Dan jangan lupa satuan usaha itu apa. Oke, apabila udah selesai yang udah ketemu jawabannya, silahkan hidupkan mikrofon dan sebutkan jawabannya. Ada yang udah selesai? Oke, dan udah selesai? Ya, jawabannya berapa? 9. 9 apa? Satuan usaha apa? Joule ya, jadi usahanya 9 Joule. Temen-temen yang lain berapa? Sama, 9 Joule juga. Nggak ada jawabannya berbeda? Oke. Jadi benar ya jawabannya 9 Joule. Jadi kalau kayak gini udah ngerti ya perkalian titik. Nah, sekarang kita bakal lanjutin ke perkalian silang. Nah, perkalian silang rumusnya apa, Kak? Yaitu A dikali B sama dengan C. Kenapa dia C? Nah, karena dia akan berubah menjadi vektor lain. Dan di sini ada mutlak A dikali B sama dengan AB sin alpha. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu vektor A, AXI plus AYJ plus AZK, dan B, BXI plus BYJ plus BZK. Tentukan hasil perensela antara vektor A dan B. Tinggal dikali ini. Dan salah satu cara untuk mengerjakan perensela itu dengan metode determina. Yang metode determina ini udah pernah kita pelajari di SMA kan. Kita tinggal tulis nih, apa sih namanya variabel akhir-akhir ini IJK di atas. Nanti kita terus nih koefisien AX, AY, AZ, dan BX, BY, BZ. Di sini kan ada lagi nih
IJK kak, terus ini makanya ada IJ. Ya udah IJ ini kita ambil dari depan ini, dipindahkan ke belakang. Kenapa dipindah ke belakang? Nanti karena kita bakal mengalihkan gitu dan mengurangkan gitu. Kan kakak ajarin ya, kalian simak baik-baik. Caranya yang pertama itu kalian tarik garis ini nih, sampai ini. Jadi I dikali AY dikali BZ ditambah J dikali AZ dikali BX ditambah K dikali AX dikali BZ dikali BY dikurang K dikali AY dikali BX dikurang I dikali AZ dikali BY dikurang J dikali AX dikali BZ. Nah, jadi kan kita udah dapet 5 tuh ya, IJK, IJ gitu. Nah, yang udah enggak dapat 6 nih, IJK, KIJ kan dapat kan. Nah, nanti yang I dengan itu dijumlahkan, J dengan J dijumlahkan, K dengan J juga dijumlahkan, AX BY-nya ini. Nah, tadi kan udah kakak jelasin. Nah, ini kalian kerjakan di rumah ya. Ini kan udah contohnya nih, udah dijelasin juga. Jadi kalian tinggal ngerjain perhitungannya gitu. Nanti di minggu depan bakal kita bahas, oke? Nah, selanjutnya ini ada sifat perkalian dari silang. Yang pertama itu ada angka anti komutatif. Kenapa dia disebut anti komutatif? Karena apabila A dikali B, maka dia tidak sama dengan B dikali A. Atau A dikali B maka sama dengan min B dikali A gitu ya. Lalu selanjutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif pastinya udah tahu kan ya. Apabila ada K dikali A dengan K dikali A dikali B maka K sama dengan KA dikali B atau A dikali KB. Dan yang sifat yang terakhir ada distributif, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Apabila A dikali B plus C, maka hasilnya A dikali B atau A dikali C. Gitu teman-teman. Nah, materi ini udah cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Dan ini ada satu soal untuk kalian kerjakan di rumah bersama dengan materi kalian sekarang tadi ya. Nah, di sini kakak baca soalnya. Sebuah gaya dengan persamaan F sama dengan I plus 2J min KN bekerja pada daun pintu. Jika dilihat dari sebuah Excel, gaya tersebut bekerja pada vektor posisi L. 0,8I tambah 0,2JM. Tentukan persamaan momen gaya yang ditemukan gaya tersebut. Ini udah kakak tuliskan rumusnya. Momen gaya sama dengan perkalian silang vektor posisi dengan gaya. Ya udah tinggal dimasukin pakai perkalian silang. Oke. Paham ya? Nah, kesimpulan dari pelajaran dari kelas kita pada hari ini, yang pertama, vektor itu adalah besaran fisika yang mempunyai nilai A dan arah. Biasanya dia digambarkan dengan panah atau dituliskan dengan huruf tebal atau huruf yang di atasnya itu diberi tanda panah. Nah, contoh-contoh dari besaran vektor ini ada kecepatan, gaya, dan lain-lain. Dan untuk operasinya sendiri, yang metode grafis itu ada 3 cara. Yang pertama ada metode Pfizer Genjang, kedua segitiga, dan yang ketiga itu poligon. Lalu selanjutnya untuk metode yang menggunakan rumus ada 2 juga, kosinus dan sinus. Dan untuk perkalian itu ada 3, perkalian vektor dengan skalar, perkalian titik, dan perkalian silang. Nanti materinya akan kakak share ke grup ya. Nah, selanjutnya kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Dan sebelumnya kakak minta kalian untuk on cam semua dulu. Dan akan kakak pilih satu-satu untuk absen ya. Ya. Oke, mungkin sekian itu saja yang bisa kakak sampaikan. Apabila ada kata kakak mohon maaf dan kepada kakak mohon ampun. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.